Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Danur 2 Mada 2018. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang belum nonton sequel pertamanya, silahkan cek di kolom deskripsi ya, biar makin paham. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali wawancara pria bernama Ahmad yang mengaku pernah mencintai setan. Ketika datang dia selalu wangi, seperti bunga sedap malam. Film pun dimulai. Scene kembali ke kejadian Riri yang tergeletak di bawah pohon tua. Ia segera bangkit berjalan di antara geletakan boneka. Tentu saja didatangi setan. Ternyata hanya mimpinya Risa. Kebetulan Riri membangunkan Risa. Teteh. Iya udah bangun. Ada telepon, tapi Risa nggak mengangkatnya. Ia mengambil baju lanjut mandi, dan di lemari itu bersemayam Peter dan kawan-kawan. Singkat cerita, Risa ke rumah Tante Tina yang habis pindahan. Mereka pun makan bareng sambil guyon-guyon. Setelahnya, Risa dan Riri pulang. Iseng-iseng, Om Ahmad main ke pavilion depan rumahnya. Ia masuk, terlihat berantakan sekali di dalam. Risa mendatangi gladi bersih baletnya Riri. Di sini Risa ngefoto-foto. Hasilnya seperti ada kabut di setiap foto. Terlebih lagi Risa nggak sendirian. Karena nggak nyaman, Risa pindah. Tentu saja si setan ngikut. Di rumah, Riri marah karena jeritan tadi. Pokoknya pas Riri pentas, Risa nggak usah datang. Risa pun masuk kamar, namun pintu terbuka sendiri dan Risa menemukan surat. Malam hari, Tante Tina terbangun, tapi nggak ada Om Ahmad di situ. Ternyata Om Ahmad sibuk di pavilion. Pulang ngampus, Risa bertemu Om Ahmad masuk mobil bersama perempuan lain. Risa dan Riri ke makam bertemu iring-iringan jenazah. Mereka nyekar ke makam neneknya, namun gak ada Om Ahmad di situ. Ditelepon pun gak diangkat. Panjang umur, Om Ahmad sudah muncul. Mereka lanjut berdoa, kemudian foto bareng. Sampai rumah, Riri main bekel ditemani Tante Tina. Sedangkan Angki menunjukkan kamar untuk Risa dan Riri. Iseng-iseng mereka melihat Om Ahmad di pavilion. Pavilion itu area bokap. Mereka lanjut makan cilok. Karena Om Ahmad belum datang, Risa menelpon. Ya. Seketika Om Ahmad datang, namun melengos saja. Riri menunjukkan hasil fotonya. Setelah diteliti dengan aplikasi perkiraan umur, ada seseorang yang berumur 113 tahun. Error kali aplikasinya. Angki main game, tiba-tiba pintu membuka sendiri dan ada bayangan lewat. Ia mengira itu mamanya sehingga ngecek keluar. Angki turun tangga untuk membuat kopi. Di sisi lain, Tante Tina zikir malam ditemani setan di depannya. Kopi siap dinikmati. Angki mendengar suara piano. Ia ngecek namun gak ada orang, sehingga ia hanya menutupnya saja. Ternyata itu ulah si setan. Disinilah Tante Tina datang. Si setan pun hilang. Pagi hari, Angki habis mandi dan bergumur. Risa yang turun tangga melihat mainan berserakan. Ia menduga itu ulah Peter dan kawan-kawan. Ternyata ia mendapat teman baru bernama Hendrik dan Hans. Boleh kami jadi temanmu, Risa? Angki pun meminta Risa menginap untuk teman curhat. Mereka melihat Om Ahmad memasang bunga sedap malam. Sampai dalam, Angki masih ngerasani papahnya itu. Riri sudah siap berangkat ke rumah Tante Tina, tapi ternyata Risa masih sibuk dengan teman hantunya. Riri masuk dan Risa berangkat. Namun, Jangan ke sana, Risa.
Angki langsung curhat tentang pengalamannya. Yang paling aneh, Om Ahmad menaruh bunga sedap malam di setiap sudut rumah. Riri main bekel ditemani Tante Tina. Ia harus masak sehingga Riri main sendiri. Tiba-tiba bola bekelnya gelondong. Ketika diambil, mereka makan bareng. Sambil menunggu Om Ahmad, mereka cerita-cerita tentang bunga sedap malam. Ini bukan bau bunga. Om Ahmad datang sehingga mereka mulai makan. Risa masuk kamar menutup gorden namun terbuka kembali. Ia menutup lagi, tiba-tiba ada sesuatu di baliknya. Riri merasa ada yang janggal karena bola bekel tadi. Mereka nengok ke paviliun, namun Risa yang tidur terbangun karena suara pintu yang buka tutup sendiri. Untung hanya mimpi. Risa pun bangun dan keluar kamar. Ia turun tangga ke ruang tamu mengambil payung, kemudian keluar rumah menuju paviliun. Risa masuk begitu saja. Di dalamnya sangat gelap dan bertemu Om Ahmad yang tidur memeluk buku. Itu hanya mimpi. Scene berulang hingga Risa sampai di paviliun mengambil buku itu. Ia langsung kembali ke rumah. Sampai tangga, Risa mendengar seseorang main piano. Nyatanya nggak ada siapa-siapa. Risa kembali, lampu berkedip dan itu ulah setan. Risa duduk di kasur, ternyata buku itu adalah diari. Suara itu adalah Tante Tina histeris. Menurut dokter, Tante Tina dalam kondisi sehat walafiat. Risa dan Angki mau sholat subuh bertemu Om Ahmad. Mereka mengajaknya, namun gak ada jawaban sehingga Angki menyeretnya. Sampai di tempat wudhu pun, Om Ahmad hanya diam mematung. Sholat dipimpin Angki. Tetap saja, Om Ahmad tidak mengikuti gerakan sholat sama sekali. Begitu salam, Om Ahmad sudah hilang. Mereka pun segera mencarinya. Risa berjalan di koridor dan mendengar nyanyian. Itu adalah suara tukang rias jenazah di rumah sakit. Seakan mengetahui, tukang rias itu menjelaskan arti madah. Madah artinya dibaca lebih dalam. Esoknya, Tante Tina diperbolehkan pulang. Sedangkan Om Ahmad hanya mematung kemudian pergi. Risa menyuapi Tante Tina namun gak mau membuka mulut sama sekali. Ini semua pasti ada hubungannya sama pavilion itu. Risa mengajak Angki ke kamar untuk melihat diari yang ditemukannya. Mereka membaca sekilas. Isinya kata-kata indah yang merujuk pada Elizabeth. Aku tidak peduli, El. Aku jatuh cinta padamu. Mereka juga menemukan foto yang bertuliskan tanggal lahir Elizabeth. Hal ini sesuai dengan foto di aplikasi perkiraan umur Riri. Kesimpulannya, Om Ahmad jatuh cinta dengan hantu. Aku juga akan pergi untukmu, El. Aku sudah berjanji. Untuk memecahkan masalah ini, Risa memanggil teman-teman hantunya. Namun yang ada Risa malah kerasukan Elizabeth. Ia menjelaskan jika Om Ahmad mirip dengan kekasihnya dulu. Angki menunjukkan foto Elizabeth dengan sang pacar dan ia langsung diserang. Beruntung Elizabeth keluar dengan sendirinya. Gue harus tolong Om Ahmad. Nggak menyerah, Risa ke pavilion. Teman-teman hantu pun sudah melarangnya. Risa langsung masuk dan menemukan potongan foto dalam buku diari tadi. Om Ahmad hanya bisa duduk mematung di peluk Elizabeth. Seketika pintu terkunci dan Om Ahmad sendiri yang menyerang Risa. Beruntung Om Ahmad sadar siapa dirinya sebenarnya. Risa yang diseret ditolong teman-teman hantunya. Dia hidup dalam buku itu. Ternyata penyakit Tante Tina disebabkan karena Elizabeth. Om Ahmad pun merusak buku itu sehingga Elizabeth musnah. Om Ahmad pun kembali ke keluarga kecilnya. Maafkan Papa.
Risa berterima kasih kepada teman-teman hantunya. Disinilah ia bertemu Ivana yang menjelaskan jika Elizabeth mencintai adiknya bernama Dimas. Namun sang ayah nggak merestui hubungan keduanya hingga membunuh Dimas. Setelah kejadian itu, Elizabeth memilih bunuh Dirman. Terima kasih, Ivana. Di ending, Om Ahmad beserta teman-teman hantunya Risa menyaksikan pertunjukan baletnya Riri. Tiba-tiba Risa mendengar nyanyian. Namaku Canting. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 5,2 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 6,0. Sampai di sini rangkum film Danur 2 Madah 2018 dan see you next video.